Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 23-28. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyian adalah salah satu anugerah dari Tuhan dalam hidup orang Kristen. Karena nyanyian dapat menenangkan hati kita yang sedang gundah. Nyanyian dapat memotivasi kita untuk hidup bagi Kristus. Dan melalui nyanyian kita dapat mengangkat hati dalam pujian kepada Tuhan. Nyanyian kita tidak hanya menguatkan diri kita sendiri, tetapi juga mereka yang mendengarnya. Oleh karena itu nyanyian atau lagu puji-pujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kekristenan atau gereja. Di mana ada gereja, bahkan orang-orang Kristen, di situ ada nyanyian. Perikop khotbah saat ini adalah bagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Umat mengakui bahwa Tuhan itu Raja atas segala bangsa dan segenap alam semesta. Karena itu Daud mengajak semua umat dan segenap bumi untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan dan menceritakan kemuliaannya. Maka yang memotivasi Daud mengajak umat Israel menyanyikan pujian kepada Tuhan dan menceritakan perbuatannya yang ajaib adalah Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah, dan Ia adalah yang menjadikan langit. Tuhan bukan saja pencipta langit dan bumi, tetapi Ia adalah penyelamat umat manusia. Daud memuji Allah karena ia melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan umatnya, menggenapi janjinya. Ia memuji Allah sebagai pencipta yang kemudian juga memutuskan untuk menyelamatkan umatnya. Sebagai respon sukacita Daud, maka Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Daud juga membentuk paduan suara yang akan menyanyikan syukur dan puji-pujian yang diiringi dengan gambus, kecapi, ceracap, dan meniup nafiri. Tuhan yang mereka puji adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Ia begitu berkuasa, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kuasanya. Kemudian keagungan dan semarak ada di hadapannya, menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah sangat agung. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jika kita mengaku bahwa Tuhan itu agung dan besar, maka kita harus menyanyikan syukur dan beribadah kepadanya. Kita bernyanyi, bermazmur, dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepadanya kemuliaan dan kekuatan. Kita tidak boleh berdiam diri lagi karena telah menyaksikan karya Tuhan Allah yang Maha Agung. Tindakan dan perbuatan Tuhan yang besar itu menjadi bukti Dia berkuasa dan Maha Agung. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat menandingi. Berita tentang kemuliaan Tuhan yang memberikan sukacita buat semua orang dapat diungkapkan melalui pujian kepada Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Banyak cara kita untuk memuji Tuhan, namun yang paling penting diperhatikan adalah bahwa pujian harus benar-benar dipersiapkan. Pujian tidak hanya sekedar melalui irama musik dan gerakan tarian, tetapi jauh lebih penting adalah jika seluruh hidup yang berarti mencakup hati, pikiran, roh, dan seluruh perbuatan memuji Allah. Oleh karena itu, selagi nafas dikandung badan, pujian harus terus mengalir untuk menyanyikan keagungan dan kebesaran Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita. Dan biarlah hidup kita, apapun yang kita hadapi, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita adalah nyanyian kita bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
biarlah hidup kami ini hidup yang senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, menyanyikan segala puji-pujian hanya bagimu saja. Mampukan kami Tuhan untuk melihat segala pengalaman kehidupan ini adalah sebagai alat Tuhan untuk memperkenalkan dirimu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mengenal, semakin menghidupi, semakin menghayati kemahakuasaan-Mu ya Allah dan keagungan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.